Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Hai, apa kabar? Anak-anak semuanya sehat? Baik, puji Tuhan. Sudah siap untuk Sunday School? Oke, kita semuanya akan bersama-sama Sunday School. Anak-anak kita bersuka cita ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama bersuka cita memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama di Sunday School Kids Worship. Oke, bersama dengan Kak Tari, Kak Dewa, dan juga Kendita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ya, kita yel-yel dulu ya. Kakak kan yang pimpin kan? Oke. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yo! ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tunggu bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk memulai Sunday School kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan berkati kami hari ini. Kami mau bersuka cita bersama, memuji Tuhan, belajar firman-Mu. Berkati semua anak-anak supaya fokus, supaya memperhatikan dan mengikuti semua yang ada di Sunday School ini saat kami memuji Tuhan, saat kami belajar firman Tuhan. Tolong kami semua. Berkati anak-anak di rumah, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita bersama. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus bersama-sama bersuka cita ya. Kita akan memuji Tuhan bersama. Lagu baru kita ya. Oke, mari kita bersama memuji Tuhan. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Manapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Sekali lagi. Tuhan Yesuslah penjagaku.
sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Kita mau bersyukur sebab Dia yang beri kita nafas. Kita bersyukur Dia yang memberi pertolongan, beri kesembuhan buat setiap kita. Bagi Yesus. Sedih Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku Tuhan Yesus, aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku Tuhan Yesus, aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku Tuhan Yesus, aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku nafas. Tuhan Yesus, aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku kecukupan. Engkau sudah memberiku kecukupan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sangat baik kepada kami hari ini. Hari ini kami bisa bangun. Hari ini kami sudah bisa merayakan kemerdekaan Indonesia, di mana Engkau memberi kami kebebasan dari penjajah. Itu semua karena Tuhan cinta pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami, melebihi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sangat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan.
yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami bisa fokus dan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Dalam nama dan siapa berdoa. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hari ini bersama dengan Kak Tari kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola dan memelihara bumi ini. Anak-anak tahu nggak sih bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita di bumi ini ada tujuannya. Bukan hanya untuk main-main saja, bukan hanya untuk apa ya? Nggak ngerti. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk mengurus bumi ini, anak-anak. Untuk juga memelihara, merawat bumi ini. Yuk kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan ya. Oke, kita fokus, tidak main sendiri dan juga tidak main dengan teman ya. Fokus, yuk kita perhatikan bersama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Waktu itu Tuhan membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah Tuhan menempatkan manusia. Siapa manusia yang ditempatkan di Taman Eden? Adam dan Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Dan Tuhan membuat tanaman-tanaman, pohon-pohon bertumbuh di taman itu. Bertumbuh di bumi. Yang menarik, yang baik, buahnya bisa dimakan. Dan juga Tuhan menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan juga ada pohon satu lagi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden ada sungai yang mengalir, yang membuat taman itu bisa menjadi basah, bisa disirami. Di situ sungainya mengalir 4 cabang. Satu sungai yang mengalir dan terus ada ujungnya gini, 4 cabang. Ya, ada sungai Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana emas ada. Dan emas di Hawila itu sangat baik. Di sana ada damar bedolah, ada batu krisopras, batu sejenis batu berlian ya anak-anak. Dan sungai yang kedua itu Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ada lagi yang ketiga namanya sungai Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah sungai Efrat. Nah, ayat yang ke-15 begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini ayat yang akan kita renungkan bersama, belajar bersama. Tuhan Allah mengambil manusia yang sudah dibentuknya dan diciptakannya, terus ditempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan dengan tujuan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi salah satunya di bumi ini Tuhan kasih 2 tugas nih untuk kita. Jadi manusia ini harus bekerja. Apakah yang harus dikerjakan? Yang pertama mengusahakan. Yang kedua memelihara bumi ini. Mengusahakan itu artinya apa ya? Mengusahakan itu artinya kita harus mengatur, harus mengelola bumi ini untuk tidak menjadi kacau, tidak menjadi sembarangan. Manusia harus mengusahakan bagaimana pohon-pohon itu tetap menjadi baik, pohon-pohon itu tetap bisa mengeluarkan buah, tetap bisa dimakan. Anak-anak, manusia diberi perintah untuk mengatur, bukan hanya menghabis-habiskan. Tidak, Tuhan memberikan buah-buahan, memberikan tanaman yang bisa dimakan dan yang baik. Dan manusia diberi tugas untuk memelihara bumi ini juga. Anak-anak bisa bayangkan kalau manusia hanya mengambil saja buahnya, terus dibuang sembarangan sampahnya. Apa yang terjadi? Kotor.
Lalu selain diambil buahnya, pohonnya ditebangi, ditebang untuk membangun rumah, untuk membuat macam-macam lah. Bisa dipakai untuk buat lemari ya, buat meja kursi, kayu-kayunya ditebangi semua. Kan Tuhan bilang boleh dipakai. Boleh. Ambil aja semuanya. Anak-anak, Tuhan kasih perintah buat kita mengusahakan. Jadi kalau sudah digunakan, sudah ditebang pohonnya, kita harus bagaimana? Harus menanam kembali, tidak dirusak saja. Tidak, kita tidak diperintah untuk suka-sukamu ya, tidak. Kita diberi Tuhan perintah itu mengusahakan di bumi ini. Anak-anak, sekarang jumlah manusia di bumi ini sudah sangat banyak. Bagaimana caranya manusia bisa makan sayur, bisa makan buah-buahan? Harus ada yang mengusahakan di bumi ini. Ada para petani yang menanam sayur-sayuran, ada petani yang menanam buah-buahan, ada bapak nelayan yang membuat pemelihara ikan di tambak, ada nelayan yang menangkap ikan di laut. Dan nangkapnya gimana? Harus dengan baik, tidak dengan menggunakan alat-alat yang besar, terus ikan-ikan yang kecil ini mau ikut mati. Tidak, harus sesuai anak-anak. Kalau anak-anak sekolah, apa yang bisa dilakukan untuk mengusahakan di bumi ini ya? Kalau di sekolahmu ada tanaman-tanaman, terus ini musim kemarau, tidak ada hujan, apa yang anak-anak bisa lakukan ya? Untuk memelihara bumi ini, menyirami tanamannya. Itu bagian dari perintah Tuhan. Kita harus menyirami tanaman-tanaman di musim kemarau ini, supaya tanaman-tanamannya tidak mati. Karena nanti tanaman-tanaman itu menghasilkan udara yang baik, menghasilkan zat hijau daun, menghasilkan klorofil yang kalau daunnya bisa dimakan juga sehat dan bisa mengeluarkan udara yang segar. Anak-anak, Tuhan kasih tugas loh untuk kita di bumi ini, memelihara bumi. Oke, memelihara tanamannya, memperhatikan tanamannya. Kalau anak-anak memelihara hewan, juga harus diberi makan, harus diberi minum. Kalau memelihara ikan, air akuariumnya harus dibersihkan. Itu memelihara, tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Ada lagi nih, kalau anak-anak pergi jalan-jalan ke pantai atau ke taman, anak-anak Tuhan kasih perintah untuk memelihara bumi ini. Kalau anak-anak habis makan snack, bungkusnya ditaruh di mana? Lempar aja Kak di situ. Kalau anak-anak habis minum minuman pakai botol ya, buang aja di situ. Anak-anak, bumi ini akan rusak kalau sampah itu sembarangan di mana-mana. Orang suka buang sampah di sungai, orang buang sampah sembarangan jadi bau, udara jadi kotor. Tuhan kasih perintah apa? Mengusahakan dan memelihara, merawat bumi ini. Bukan Tuhan kasih perintah suka-sukanya dan merusak, tidak. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama ya belajar bagaimana Tuhan memberikan tugas untuk kita merawat bumi ini, memelihara bumi ini, mengusahakan apa yang ada di bumi ini. Kalau semua bahan-bahan itu tambah hari terus dipakai, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya pohon-pohon itu tidak semakin habis, tanaman-tanaman itu tidak semakin habis, nanti tanahnya bisa longsor. Ada yang harus dilakukan. Oke anak-anak, hari ini kita belajar ya, menjadi manusia yang memelihara, yang merawat bumi ini. Tuhan Yesus menolong menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati anak-anak semua, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang merawat bumi ini, yang mengusahakan apa yang ada, yang Tuhan percayakan buat kami memeliharanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua anak-anak, Kak Tari minta untuk bangkit berdiri ya. Yuk semuanya kita berdiri, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa.
Oke anak-anak, yuk semuanya kita akan berdoa, kita akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah menolong memberkati kami. Memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama, belajar firman Tuhan yang menolong kami untuk hidup, merawat bumi ini, mengelola, bekerja di bumi ini dengan baik. Tuhan, berkati dan tolong semua kami anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di kota-kota, beberapa kota terjadi demo dan terjadi kerusuhan. Kami meminta Tuhan Yesus tolong bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami dari hal-hal buruk. Tuhan lindungi bangsa kami dari hal-hal yang mengacaukan dan menghancurkan. Berkati Bapak TNI, Polri, semua petugas keamanan. Tuhan Yesus berkati, jaga lindungi mereka. Kami berdoa untuk masyarakat yang demo supaya hati mereka tenang dan mereka tidak melakukan pengrusakan. Tuhan Yesus tolong ya, Tuhan berkati ya. Kami meminta Tuhan memberkati semua masyarakat, semua anak-anak Tuhan dalam situasi yang ada. Bapa di sorga, Tuhan tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak Kids Worship dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menyertai dalam sekolahnya, dalam belajarnya. Tuhan tolong untuk masa pertumbuhan mereka supaya sehat-sehat selalu. Berkati Papa Mama, Tuhan cukupkan ya berkat dari Tuhan bisa menjadi sungguh-sungguh berkat bagi semua keluarga, dan apa yang menjadi keperluan dicukupkan oleh Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa memasuki hari terakhir di bulan Agustus. Kami meminta pertolongan Tuhan untuk memasuki bulan baru, bulan September. Tuhan menolong memberkati kami semuanya. Bapa di surga, berkati Kids Worship ini, berkati kakak-kakak yang melayani, berkati semua anak-anak supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam pelayanan Kids Worship. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya anak-anak. Yuk kita yel-yel dulu yuk. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Shalom teman-teman, hari ini saya akan mengamalkan ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom.